Shalom Bapak Ibu peserta Bible Study Perjanjian Baru. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita. Kita akan belajar Matius pasal 17 ayat 14 sampai 21. Ini berbicara tentang Yesus yang menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Saya akan bacakannya buat Bapak Ibu. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang. Dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, 'Pindah dari tempat ini ke sana,' maka gunung ini akan pindah dan takkan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Nah, Bapak Ibu, Matius 17 ayat 14 sampai 21 ini paralel dengan Markus pasal 9 ayat 14 sampai 29 dan Injil Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Saya harap Bapak Ibu dapat membaca Matius 17 ayat 14 sampai 21 dan juga paralelnya. Mengapa kita perlu membaca semua? Supaya kita mendapatkan kisah yang lengkap. Nah, perikop ini, jika kita baca semua termasuk paralelnya, maka kita dapat melihat tentang beberapa hal, yaitu yang pertama, Yesus dan 3 muridnya, yaitu Petrus, Yohanes, dan Yakobus, baru saja turun dari gunung. Dan di atas gunung, Petrus, Yohanes, dan Yakobus menyaksikan peristiwa transfigurasi atau perubahan rupa ya dari Tuhan Yesus. Dan dikatakan pada saat itu mereka sangat bahagia. Lalu yang kedua, setelah turun gunung, mereka diperhadapkan pada seorang anak muda yang sakit ayan yang dibawa oleh ayahnya kepada murid-murid Yesus. Namun murid-murid tidak dapat menyembuhkan anak muda itu. Yang ketiga, sakit ayan yang diderita anak muda ini adalah pekerjaan setan. Penderitaan anak muda ini cukup lama karena dia mengalami itu sejak kecil. Yang keempat, penderitaan yang dialami anak muda ini dapat kita baca di dalam Injil Markus ya, pasal 9 ayat 17, 18, 20 dan 22a. Dikatakan penderitaan yang dialami anak muda ini adalah membuatnya menjadi bisu dan tuli. Seringkali dia dibanting ke tanah, dijatuhkan ke dalam air, juga ke dalam api. Mulutnya berbusa, tubuhnya kejang, dan terguling-guling di tanah. Di dalam Injil Lukas 9 ayat 39, di sana dikatakan sewaktu-waktu ia, yaitu anak muda itu ya, diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir-hampir tidak mau meninggalkannya. Jadi kita bisa bayangkan betapa menderitanya anak muda ini
ya penyiksaan yang dia terima sangat-sangat menderita. Lalu yang berikutnya kita lihat bagian yang kelima, ayah anak muda itu kecewa karena murid-murid Yesus tidak dapat menyembuhkannya. Dengan kata lain, murid-murid gagal. Dalam Matius 16 ayat 19, di situ kita melihat bagaimana murid-murid itu merasa heran. Mengapa mereka tidak dapat menyembuhkan anak muda itu? Padahal sebelumnya mereka bisa mengusir setan. Hal ini bisa kita lihat ya pada waktu Tuhan Yesus mengutus mereka di dalam Injil Matius pasal 10 ayat 8 dikatakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Dan selanjutnya di dalam Markus pasal 6 ayat 12 dan 13, di sana dikatakan, lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka, yaitu murid-murid ya, mengusir banyak setan dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Jadi di sini kita melihat bahwa murid-murid itu merasa heran. Kenapa kok anak muda ini tidak bisa mereka sembuhkan? Ya, padahal sebelumnya mereka bisa melakukan itu. Nah, di sini kita mau timbul sebuah pertanyaan. Apa yang menyebabkan saat ini murid-murid tidak bisa melakukannya? Dan apa yang bisa kita pelajari? Nah, nanti ini kita akan teruskan di grup diskusi kita di grup WhatsApp. Nah, Bapak Ibu bisa memperhatikan jawaban Yesus ya untuk menjawab pertanyaan tadi. Menjawab pertanyaan Yesus ini dalam Injil Matius pasal 17 ayat 20 dan 21 dan di dalam Injil Markus pasal 9 ayat 29. Jadi untuk menjawab pertanyaan mengapa murid-murid nggak bisa melakukannya dan apa yang kita bisa pelajari, Bapak Ibu bisa baca kembali di Matius 17 ayat 20 sampai 21 dan Markus 9 ayat 29. Nah, lalu yang keenam yang kita bisa lihat adalah sebelum Yesus menyembuhkan anak itu, Yesus menegur ayah anak itu karena ayah anak itu meragukan Yesus. Hal itu bisa kita lihat ya di dalam Markus 9 ayat 22. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Jadi, ayah daripada anak ini memberitahukan kepada Yesus tentang apa yang terjadi dengan anaknya. Dan dia berkata, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. Dan di dalam Markus 9 ayat 23, jawab Yesus, katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Ayat 24, segera ayah anak itu berteriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Nah, kita lihat di sini ya. Jadi di awalnya ayah anak ini terkesan dia meragukan akan Tuhan Yesus. Makanya dia berkata tadi, sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu. Ya, makanya Tuhan Yesus menegur dia. Dan untungnya dia cepat bertobat. Nah, dia langsung teriak, aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Dan akhirnya nomor 7, anak muda yang sakit ayan itu pun disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Ya, kita melihat di sini ya, saya katakan kembali bahwa pada awalnya ayah anak ini meragukan Tuhan Yesus ya. Nah, di sini kita bisa belajar ya. Belajar apa? Jika kita datang kepada Tuhan Yesus, datang dengan percaya. Percaya yang sungguh dan tulus. Jangan kita meragukan dia. Dikatakan di dalam bagian lain di dalam Alkitab, yakni di dalam Yakobus pasal 1 ya, ayat 6 sampai 7, di sana dikatakan, hendaklah ia memintanya dalam iman
dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, ini perlu kita pelajari melalui perikop ini. Selanjutnya di dalam Markus 9 ayat 25, ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur, "Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada roh jahat itu," dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, anak ini dan jangan memasukinya lagi." Jadi, akhir daripada cerita ini atau kisah ini, anak muda yang sakit ayan ini tadi disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari bagian ini? Tuhan Yesus berkuasa atas segala sesuatu, termasuk terhadap setan. Sakit penyakit yang dibuat oleh setan sekalipun, agar manusia menderita, Tuhan Yesus dapat menyembuhkannya. Kita bersyukur ya, kita punya Tuhan Yesus yang segala kuasa ada di tangannya, di bumi dan di surga. Dia adalah Tuhan di atas segala Tuhan, termasuk terhadap setan sekalipun. Nah, baiklah Bapak Ibu, untuk kesimpulan dari perikop ini, kita akan lanjutkan nanti di dalam grup diskusi di grup WhatsApp. Dan untuk didiskusikan, ada satu pertanyaan yang saya berikan di sini, yakni apa unsur penting untuk mendapatkan mujizat kesembuhan dan dalam hal pengabulan doa. Nah, ini nanti kita akan diskusikan bersama-sama dan tidak menutup kemungkinan di dalam grup diskusi nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan, silakan ditulis di grup dan kita akan membahasnya bersama-sama. Ini yang bisa saya sampaikan pada hari ini dan selamat belajar. Tuhan Yesus memberkati.